Naik bis ini itu rasanya kayak naik mobil Eropa. Kursinya lebar dan kalau dibuat duduk itu rasanya kayak dipeluk gitu loh. Apalagi kalau dibuat tidur, wah rasanya nyaman banget sampai angler kayak gitu loh. Mobil Eropa yang kami maksud adalah mobil BMW X5 karena kami terbiasa kalau ke Maguwoharjo, Yogyakarta naik BMW X5. Tapi kali ini kami coba sesuatu yang berbeda, naik bus Eka Cepat Jetbus 5 dengan kursi dari Rimba Kencana dan sesisnya menggunakan Hino RM280 dengan sistem transmisi matic, suspensinya air suspensi, katanya sangat nyaman banget. Kita coba ya. Oke, simak videonya sampai tuntas. Bungurasi Sabtu 23 November jam 11.30 kami langsung masuk ke belakang terminal, tepatnya di area parkir. Ini kami melewati beberapa bus yang melayani rute Jawa Timur atau yang biasa disingkat antar kota dalam provinsi AKDP. Ini ada Restu Panda, ada Jember Indah, ada dua meskipun beda livery. Ada juga Akas yang liverinya livery balap Sahara. Hari ini kami akan perjalanan ke Maguwoharjo, Yogyakarta. Rencananya mau naik bis Eka Cepat yang berangkat jam 1 siang. Tapi prioritas utama kami sebenarnya pengen naik Eka Cepat yang bodinya Patriot buatan Morodadi Prima. Konon katanya bodinya itu memang kuat alias prima gitu loh maksudnya. Terus terang kami saat ini belum dapat tiket atau berangkat go show karena kami pengen cek bener aktualnya apakah bis Eka Cepat yang bodi Patriot itu berangkatnya jam 1 dan tepat nyampe di Jogjanya nanti sebelum jam 8. Kalau misalkan nggak sesuai, nanti kami akan naik bis yang di depannya gitu. Ini sambil jalan arah ke timur, nampak dari jauh itu ada Akas. Ini ada yang bis warna biru dongkre apa ini? Oh, Havana ini. Havana. Coba kita lihat ya. Ternyata benar Havana ini garasinya kalau nggak salah di Surabaya, Jalan Gunung Sari. Nah, ini lagi kembali ke Akas. Akas ini liverinya kayak liverinya Pahala Kencana ya. Ini bodinya bodi buatan Laksana, kalau nggak salah namanya Protus atau Proteus ya. Silakan dikoreksi teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Dari jauhan, dari jauh itu kelihatan Mila sedang mundur. Cuma ini agak berbeda karena biasanya Mila itu bodinya dominan warna putih dengan aksen abu-abu, tapi ini warnanya Tosca. Nah, ini Mila ini masih grupnya Akas. Nah, ini ada tulisannya PT Akas Mila Sejahtera. Ini bodinya bodi buatan Laksana tipe SR1. Oke, kita lanjut jalan ke timur ke shelter keberangkatan bis yang menuju barat untuk mencari Eka. Nah, ini ada Eka dengan sesis Hino RM280 air suspension. Wah, ini nyaman ini kayaknya. Tapi ini bodinya Jetbus ya, ini ya Jetbus. Nah, ini buatan Adi Putra nih. Ciamik banget ini kayaknya bus ini. Oke, kita jalan ke depan sambil nanti tanya-tanya krunya. Nah, ini dia tampak dari bawah ke atas Jetbus 5 SHD Super High Deck buatan Adi Putra. Lampunya ini mengingatkan kami dengan lampunya Mitsubishi Expander. Sorry ya, ini terpampang logonya Hino dengan kekar.
kembali lagi ke lampunya ini. Lampu Zennya ini ada logonya, ada brandnya Adiputro loh ya ini, karena konon lampunya yang membuat memang Adiputro sendiri. Nah, Adiputro ini pinter, setiap sudut dikasih brandnya. Nah, ini Jet Bass. Nah, ini sih dari kursinya ini kelihatan nih, kursinya kayaknya kursi rimba kencana ini. Nah, kembali lagi ke spion. Ini spionnya ada aksen brandingnya atau tulisannya Jet Bass. Nah, keren kan? Bis Eka ini menggunakan chassis Hino RM280 yang telah mengaplikasikan chassis bermodel space frame. Jadi keunggulannya chassis ini tuh ruang bagasinya lapang. Nah, tuh sampai ke belakang, dan pintunya bisa tembus. Pintu kiri sama pintu kanan itu kalau dibuka bareng jadi lapang banget, tembus. Nah, itu keunggulannya. Bis ini juga di branding Hino RM280 di kacanya. Ketinggiannya bis ini sendiri 3.850 mm, untuk panjangnya 12.000 mm, dan lebarnya sekitar 2.500 mm. Kalian convert sendiri kalau ke meter berapa ya, dari mili ke meter berapa, silahkan dikonvert. Ini ya aksennya atau emblemnya Adiputro terpampang bagus, dan ini finishingnya bagus banget, cakep dan excellent gitu. Dan ini yang admin tertarik. Nah, ini tulisan Eka, dari dulu tulisannya ya seperti itu, E gandeng K gandeng A, tidak ada yang berubah. Bis ini terparkir di shelter arah Bumiayu, tapi posisinya bisa turun di Jogja. Nah, tadi kami sudah koordinasi sama krunya, ternyata bis ini nanti nyampe Jogja jam 7 malam. Ini kita lihat interiornya. Nah, ini bagian dalam dashboardnya, ruang kemudinya, kursinya juga dari rimba kencana. Ini ada speakernya teman-teman. Nah, dan di samping kiri juga terpasang speaker juga, jadi stereo. Nah, ini kursi untuk tempat duduknya kru dan smoking kalau mau merokok di sini, karena ini ada sekatan kaca, jadi yang memisahkan antara ruangan kru atau kokpit dengan koridor untuk passenger. Nah, kursinya mantep ini kayaknya ini. Nah, ini kursinya buatan rimba kencana. Nah, ada brandingnya Eka dan ada nomor-nomornya. Nah, ini nomornya, ini nomor tempat duduk, dan ada colokan USB-nya ya. Wah, ini mantep ini. Kayaknya kami harus naik bis ini karena datang di Maguwarjo-nya nanti lebih cepat. Jam 12.45 bis ini sudah bergerak atau berangkat meninggalkan terminal Bungurasi. Mohon maaf dari tadi kami menyebutnya terminal Bungurasi. Sebenarnya terminal ini namanya terminal Purabaya karena lokasinya di Desa Bungurasi. Kami biasanya menyebutnya terminal Bungurasi karena memang letaknya di Desa Bungurasi, Sidoarjo. Bis sudah bergerak menuju arah timur ke pintu keluar yang memang berada di sisi timur terminal Purabaya. Tapi di sini tuh bis tidak bisa langsung keluar, pasti berhenti. Ini PR-nya Dinas Perhubungan sih sebenarnya, untuk bisa menertibkan para penumpang agar naik di dalam terminal, dan kru bis atau bisnya sendiri tidak boleh menurunkan krunya di sini. Karena kalau menurunkan krunya di sini ya mengundang penumpang untuk naik. Nah, ini PR-nya di sub, biar sama-sama saling memahami. Penumpang juga paham, kru bisnya juga paham. Jadi sama-sama tertib gitu maksudnya. Oh iya, bis ini mengangkut penumpangnya penuh, dari kursi belakang yang ada 36 seat terisi full, dan di depan ada 2 seat yang seharusnya dipakai kru sama untuk para smoker jika pengen ngerokok, juga diisi penumpang. Jadi ini hari Sabtu
full, jadi ya bagus juga ini penumpangnya Eka ini. Apa karena bisnya memang bagus ya. Ini kami sudah melewati Bundaran Waru, jalanan sudah mulai lancar. Bis bergerak ke barat menuju tol Trans Jawa. Suspensinya ya sudah mulai terasa ini. Dalam arti terasanya itu empuk banget gitu loh. Dalam arti redaman goyangannya juga enggak terasa sampai di badan. Jadi goyang tapi enggak di badan itu enggak ikut goyang. Beda kalau ada yang naik mobil kan, kalau jalannya goyang badan ikut goyang. Ini peredamannya bagus menurut kami. Kami disalip Citytrans. Nah, itu travel arah Jogja juga, dari Surabaya ke Jogja, berangkat dari Pul Citytrans Ahmad Yani. Ini kami sudah memasuki gerbang tol Warugunung, gerbang tol pertama dari sisi timur saat menuju barat, tepatnya ke arah Jogja, Solo, terus Semarang, ya pokoknya ke barat lah. Oke, kita nikmati perjalanan ini. Tiket bis ini harganya 155.000, dapat air mineral dan dapat kupon makan. Jadi nanti makannya itu di rest area sekitar Ngawi. Kita berhenti dulu sekitar 30 menit. Jadi kalau selesai makan mau sholat masih keburu lah. Bagi teman-teman yang beragama muslim mau sholat dulu dipersilakan oleh kondektur atau kru bisnya. Dan bis ini juga dilengkapi alat pengaman safety, yaitu alat tambahan untuk keamanan. Dipasang CCTV di bagian depan, di ruang koridor atau di ruang kemudi, dan ada CCTV di bagian dalam koridor penumpang. Jadi Eka ini sudah menyiapkan alat untuk merekam kejadian di bis ini selama perjalanan. Cuma nggak enaknya bis ini tuh ada sekatannya itu loh, jadi nggak bisa los kayak gini. Ini kalau single glass bisa los, tapi karena ini double glass jadi pandangan ke depan terganggu oleh sekat kaca tadi. Nah, suspensinya nyaman banget, kelihatan dari spion itu, getarannya pun nggak terasa nggak kelihatan getar banget. Jadi suspensinya sangat balance, jadi benar-benar yang disampaikan oleh Hino. Tadi kami sebelum berangkat juga searching atau browsing tentang spesifikasi Hino RM280 ini ternyata telah mengaplikasikan suspensi udara dengan double acting shock absorber and stabilizer, atau yang biasa disebut wet air below suspension. Suspensi ini menggunakan suspensi udara model wide atau lebar. Jadi RM280 ini digadang-gadang sama Hino mempunyai kestabilan sasis yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa sasis bus yang menggunakan suspensi udara berjenis Nero. Ini bedanya. Jadi Hino sampai berani menggadang-gadang ini ya cocok sih, karena kami sudah membuktikan bahwa kenyamanannya di perjalanan ini terasa banget. Ya, ini bisa juga ditopang
dari suspensinya, terus habis itu kursinya, jadi dan driver yang mengemudikannya. Jadi ada 3 parameter. Karena drivernya jalannya stabil. Jadi jalannya itu antara 70, 80, 90. Infonya kru ini dibatasi sama perusahaannya jalannya maksimal 90 km per jam maksimal. Ini beda dengan kompetitornya. Kami nggak perlu sebutin kompetitornya siapa, kalian pasti tahu sendirilah. Nah, ini disalip sama mobil pickup, sopirnya juga nggak emosi, jadi tetap menjaga kestabilan kecepatan. Nah, ini ada sebelah ini ada teman sendiri ya. Disalip Eka. Ini kayaknya Eka yang nanti nggak tol panjang, jadi dia turun di Nganjuk atau Madiun. Nah, tapi makannya tetap makan di Ngawi, tapi yang bukan di rest area. Nah, ini kita sudah masuk di area rest area Caruban. Kita ketemu lagi sama teman sendiri Eka. Nah, kita saksikan bagaimana mereka berdua berjalan beriringan, bermesraan di jalan tol Trans Jawa. Tapi ini bukan kebut-kebutan kok teman. Ini hanya ya saling merapat, nggak tahu ini krunya saling mau ngasih informasi apa. Sepertinya nggak ada niatan untuk kebut-kebutan karena jalannya ya stabil tetap. Jadi sesuai dengan arahan dari perusahaannya. Ini salut saya sama Eka dan krunya yang disiplin, walaupun dengan sesama bus Eka atau dengan bis lainnya pun dia nggak terpancing emosi untuk ngejar gitu, nggak ada. Selama tadi perjalanan kami mencatatnya seperti itu. Nah, ini sudah sejajar dengan sang teman tadi di sebelah. Kayaknya sang teman duluan karena di depan ada mobil lain, jadi kami nggak mungkin untuk nyundul. Kasih teman dulu yang jalan, baru nanti kita ambil ke sisi kanan gitu. Oke, see you teman. Bis ini dilengkapi dengan kelambu atau selambu di sisi kiri dan kanan. Jadi kalau kepanasan bisa ditutup, dan kalau sudah nggak panas silakan dibuka lagi dan dirapikan seperti ini teman-teman, supaya kita bisa menyaksikan indahnya pemandangan di sisi kanan dan kiri selama perjalanan. Ini kayaknya sebentar lagi kita akan masuk kawasan rest area untuk istirahat sejenak dan servis makan atau kupon makan. Tadi yang dapat kupon makan nanti bisa makan siang di sini dan juga bisa sholat atau juga ke toilet. Ini sudah masuk kawasan rest area 575. Video ini sepertinya panjang, jadi nanti kami bagi dua. Ada sesi yang setelah istirahat atau setelah dari rumah makan Duta ini menuju Solo Jogja. Nah, itu ada keseruan nanti di jalan arteri antara Solo ke Jogja. Simak videonya ya. Nah, oke, kami istirahat dulu dan makan. Ini kami ambilkan video sekitaran rumah makan Duta. Eka sama Duta ini kayaknya soulmate banget, karena dari dulu ya kalau makannya atau servis makannya selalu di rumah makan Duta. Oke teman-teman, kami istirahat dulu. Nanti dilanjut di video berikutnya.